90.000 jam. Itulah waktu yang habis kamu berikan pada pekerjaan selama seumur hidup. Kamu bangun saat alarm berbunyi, mengikuti ritme yang ditentukan oleh orang lain, dan merasa bersalah jika kamu sama sekali tak produktif. Tapi apakah kamu pernah bertanya, kenapa manusia harus hidup seperti itu? Selama 300.000 tahun, ini bukan cara manusia hidup. Selama 99% sejarah kita, tak ada bos, tak ada deadline, dan tak ada gaji. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan manusia sebelum kita terjebak dalam rutinitas ini? Pada tahun 1963, seorang antropolog bernama Richard Lee pergi ke Botswana. Dia mengamati suku Juhoansi, sekelompok orang yang hidup dengan cara pemburu, pengumpul terakhir. Hasilnya sangat kontras dengan hidup kita. Orang dewasa hanya menghabiskan 17 jam seminggu untuk mencari makan. Bandingkan dengan jam kerjamu sekarang. Kamu mungkin bekerja 40 hingga 60 jam seminggu. Dan ini bukan pengecualian. Suku Hanza di Tanzania, suku Aceh di Paraguay, semuanya menunjukkan pola yang sama. Misterinya adalah jika kebutuhan dasar mereka selesai hanya dalam 2 hari, lalu apa yang mereka lakukan di sisa waktu lainnya? Jawaban atas misteri itu tertulis di tulang belulang mereka. Arkeolog membandingkan kerangka manusia pemburu pengumpul dengan petani awal. Hasilnya sangat mengerikan. Para petani memiliki tulang yang lebih rapuh, gigi yang lebih hancur karena diet karbohidrat tinggi, dan artistik di tulang belakang mereka karena kerja paksa yang berulang. Namun ada temuan yang jauh lebih aneh. Di Gua Chuafet, Prancis, ditemukan lukisan berusia 30.000 tahun. Gambar kuda dan singa yang digambar dengan perspektif dan bayangan yang sangat canggih. Siapa yang punya waktu berjam-jam untuk melukis di kegelapan gua? Siapa yang repot-repot berjalan 40 km hanya untuk mengumpulkan kerang sebagai sebuah perhiasan? Mereka menciptakan keindahan, bukan untuk bertahan hidup, tapi karena mereka punya waktu untuk itu. Misteri besarnya adalah, mengapa kita meninggalkan gaya hidup yang lebih sehat dan lebih bebas itu? Jadi sekitar 10.000 tahun yang lalu, di wilayah yang kita sebut Fertile Crescent, manusia mulai menanam benih. Awalnya ini adalah solusi agar kita tak lapar, tapi pertanian ini adalah sebuah jebakan. Semakin banyak makanan yang ada, semakin banyak juga populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak lahan yang harus dijaga dari musuh. Kita tak lagi mengejar makanan, tapi mengejar keamanan yang menuntut lebih banyak tenaga kerja. Kita menjadi budak dari sistem yang kita ciptakan sendiri. Hari ini kita tak lagi berburu, tapi kita berburu uang untuk membayar tagihan. Kita tak lagi menjaga ladang, tapi kita menjaga spreadsheet dan deadline yang tak ada habisnya. Kita kehilangan ritme alami manusia. Dulu manusia tidur dalam 2 fase. Mereka bangun di tengah malam untuk merenung di bawah bintang-bintang. Sekarang kita menyebutnya insomnia. Kamu tak perlu kembali ke hutan, tapi kamu perlu memahami satu hal. Kamu diciptakan untuk menciptakan, bukan hanya untuk memproduksi.